Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat bahasa yang ada di rumah, sahabat bahasa. Selamat sore. Kali ini kita datang dalam acara bincang-bincang mengenai isu-isu kebahasaan. Sudah datang para narasumber kita yang hebat, seorang aparatur sipil negara nih, yang pastinya contoh dari masyarakat di kotanya masing-masing. Nah, kita ada dari Kabupaten Tegal, PNS dari Kabupaten Tegal, dan juga ada PNS dari Kabupaten Bogor. Nah, kita boleh perkenalan dulu nih sebelum kita mulai topik tentang isu kebahasaan kali ini. Kita mulai dari yang perempuan dulu nih, dari PNS dari Kabupaten Tegal. Silahkan kakak, boleh perkenalkan diri dulu sapa audiensnya. Baik, halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ihda Rizkyatul Afifah, biasa dipanggil Iva. Saya masih CPNS dari Kabupaten Tegal, tepatnya saya dinas di UPTD Puskesmas Kaladawa, Kabupaten Tegal. Salam sehat semuanya. Halo, salam sehat semuanya. Boleh kita lanjutkan yang cowok ini yang berkumis tampan ini, kita boleh perkenalan diri untuk Mas Randika kalau tidak salah. Dari Kabupaten Bogor, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman semua. Salam Halo. sahabat bahasa, salam bahasa duta bahasa kita di Joko. Terima Perkenalkan, kasih. nama saya Fadil Randika Cesario. Mungkin bisa dipanggil Fadil atau Rio. Pada saat ini saya bekerja di RSUD Cibinong, tepatnya sebagai aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Bogor. Wah, keren sekali para narasumber kita pada malam hari ini. Nah, kita langsung aja masuk ke topik yang mau kita bicara ini pada malam hari ini tentang bahasa. Nah, yang mungkin kita bisa ngomongin bahasa di lingkup dunia kesehatan, yaitu saat menghadapi pasien nih. Nah, ketika kita ketemu sama pasien, ada pasien yang memang asal usulnya kan beragam, yang beragam berbagai macam asal daerah nih yang mengunjungi rumah sakit. Kira-kira tanggapan dari kakak-kakak ini gimana ketika bertemu dengan pasien yang mungkin belum tidak mengerti bahasa Indonesia dan hanya mengerti bahasa daerah, atau mungkin ada pasien dan yang kemungkinan datang dari bule nih, dari asing, dari luar asing yang ternyata menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira bagaimanakah komunikasi yang harus dibentuk dari seorang petugas di rumah sakit itu untuk berkomunikasi kepada pasiennya? Boleh, silakan yang mau menjawab duluan dari Mbak Iva ya. Iya, boleh Mbak Iva jika ada mau menjawab duluan, atau mungkin Mas Randika kalau mau menjawab duluan tentang isu bahasa daerah di masing-masing daerahnya begitu. Ketika berhadapan dengan pasien. Saya dulu, Iya, boleh Mas Randika. aku dulu kali ya. Iya. Uh, Isu tentang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia harus bisa menguasai juga sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Tentunya, tapi kalau misalnya di wilayah kita, tentu di wilayah tempat di mana kita mengabdi, contohnya saya sendiri di Kabupaten Bogor ataupun IPA sendiri di Kabupaten Tegal, ada kewajiban sekunder, istilahnya kayak sunnah ya, kewajiban atau sunnah untuk bisa menguasai bahasa daerah setiap daerah, bahasa setiap daerahnya, sehingga pada saat pasien tidak terlalu mengerti tentang bahasa Indonesia, di aparatur sipil negara kita juga sudah mengabdikan diri kita sepenuhnya ikhlas selama 10 tahun di Kabupaten Bogor. Tentunya juga harus bisa menguasai bahasa daerahnya, dan tidak ada kemungkinan pula juga ada pasien dari luar. Iya. Sinyalnya sepertinya buruk ya, Mas Randika. Nah, kan kita juga harus bisa Iya. memprioritaskan pasien, di mana kita juga harus bisa mengedukasi pasien mungkin melalui bahasa asing yang kita bisa pelajari yang mungkin bisa dimengerti oleh pasien tersebut. Seperti itu sih, Kak. Ya, luar biasa jawaban dari Mas Randika ini soal bahasa di daerahnya di Bogor menghadapi pasiennya. Tuh. Nah, kita boleh langsung ke Mbak Ihda untuk komentarnya nih ketika kita ketemu sama pasien yang ternyata bahasa Indonesia mungkin belum lancar, atau mungkin bisa dengan bahasa daerah, dan ada pasien dari luar negeri juga yang belum bisa bahasa Indonesia gitu. Kira-kira gimana tanggapannya dari Mbak Ihda dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Tegal, sorry.
Silakan Mbak Ida. Ya, terima kasih. Mungkin secara garis besar sama ya, sama Mas Randika tadi. Untuk bahasa Indonesia sendiri, ini pengalaman saya ketika saya ini bekerja di puskesmas kebetulan, karena lingkup puskesmas itu kan lingkup kecil ya, lingkup kecil di mana masyarakatnya itu masih masyarakat sangat awam, benar-benar masyarakat desa yang apa ya, bisa jadi pendidikannya itu rendah gitu loh. Jadi ketika sangat minim sekali orang yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu pengalaman saya. Jadi selama ini ketika ada pelayanan, ketika kita memberikan pelayanan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu ya bahasa, lebih ke bahasa Jawa ya, karena memang masyarakat eh, kalau di saya pribadi itu memang kebanyakan masyarakat rentan, masyarakat lansia, jadi lebih ke bahasa Jawa yang halus. Dan untuk masyarakat usia produktifnya, dia juga kurang bisa berbahasa Indonesia yang baik, memang karena tingkat pendidikannya juga rendah. Jadi masih banyak masyarakat yang hanya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA gitu loh. Jadi banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, sehingga mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia itu tidak digunakan dengan baik. Mungkin seperti itu ya, Kak. Oh iya, ya terima kasih tanggapannya dari Mbak Ida. Jadi gini, jadi memang isu memang ketika kita berada di daerah, memang kita harus menguasai bahasa daerah sebagai bentuk kita melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Jadi cukup memang menarik topik yang dibicarakan oleh Mas Randika dan juga Mbak Ida, yang mana kita juga harus bisa bahasa daerah, yang mana walaupun itu bukan kota asal kita ataupun tempat kelahiran kita, tapi kita harus bisa berkomunikasi dan beradaptasi dengan daerah tersebut, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia juga ketika memang belum bisa misalnya belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik, kita boleh berkomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Oke, kita boleh lanjut ke topik yang kedua sebentar saja. Topik yang kedua kita mau kesan pesan aja ya, kesan pesan untuk para pemuda nih, yang kira-kira para pemuda ini yang sudah mencampur bahasa. Jadi ini ada isu tentang mencampur bahasa, ada yang bahasa Jaksel yang kayak literally, nah which is, nah gitu-gitu. Kira-kira ada bahasa-bahasa campur gitu, kira-kira ada tanggapan nggak nih dari seorang PNS nih tentang bahasa-bahasa yang seperti itu, untuk menutup perbincangan pada malam hari ini? Ya silahkan, boleh untuk dari Mas Randika dulu boleh, atau dari Oke, mungkin bahasa yang dimodernkan secara terpaksa ya, ibarat kata iya seperti itu, betul apalagi sekali. di wilayah ibu kota. Sebenarnya menurut pribadi saya, sebenarnya kita juga harus melihat lawan bicara kita sendiri sih, maksudnya, dan lingkungan kita. Kalau mungkin misalnya di lingkungan umum dengan teman-teman kita mungkin, dan mereka mengerti ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kondisinya sedang umum dan sedang formal, di mana dituntut untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, takutnya kalau kita misalnya masih kebawa dengan hal-hal kebiasaan seperti itu, apabila kita implementasikan di lingkungan yang tidak tepat, seperti melayani ada pasien, dan pasien merasa kok pelayanannya seperti ini ya, sepertinya akan sangat mengganggu dan menurunkan pelayanan dari setiap rumah sakit atau dari setiap pasienkesnya sih, menurut saya seperti itu. Oh iya, iya memang sangat luar biasa tanggapan dari Mas Randika ini soal bahasa yang memang sekarang dicampur-campur fenomenanya ya. Asalkan memang sudah tahu tempat ya begitu untuk berkomunikasi, di mana bisa memposisikan diri begitu ya. Walaupun memang itu sebenarnya tidak baik kalau berbahasa seperti itu ya. Tapi memang zaman memang sudah begini, jadi ya sebaiknya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia itu memang. Iya, oke, boleh Mbak Ida mungkin ada tanggapan soal bahasa-bahasa yang dicampur. Masyarakat Indonesia, anak-anak sekarang sudah mencampur bahasa. Kira-kira gimana nih pesan kesannya untuk menutup perbincangan malam ini? Kurang lebihnya sama kali ya, Kak, sama Kak Randika, sudah diucapkan semuanya tadi. Ya memang harusnya untuk zaman-zaman yang sekarang ini kita
masyarakat terutama usia-usia produktif ya, masyarakat muda generasi emas itu harusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan Ya. juga trendingnya sekarang ini banyak bahasa yang dicampur-campur, mungkin apa ya, supaya kelihatan lebih keren kali ya, padahal kan belum tentu yang keren itu benar kayak Iya, gitu loh. betul. Itu yang Apalagi betul tadi sekali. disangkut pautkan ketika kita memberikan pelayanan, karena kita di sini kan sebagai ASN kita melayani publik ya kan, kita melayani publik di mana ketika kita melayani publik aturan ya kan, cara kita berbahasa, aturan cara kita bersikap kayak gitu ya, mungkin lebih untuk generasi muda supaya bisa lebih belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar biar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya Kak. Oke, terima kasih Mbak Ida. Nah, ini tadi satu pesan yang berharga dari Mbak Ida adalah para generasi muda mengutamakan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, demikianlah perbincangan pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Ada pesan sedikit dari saya yaitu tentang Trigarta. Trigarta. Ada yang sudah tahu Trigarta? Trigarta ini adalah mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, demikian perbincangan pada malam hari ini. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.